One, two, three, four. I love the way it flows. I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song. Sunday School Collective itu tentang apa sebenarnya? Sunday School Collective. Kalau dari namanya itu gue bikin Sunday School tuh hari Minggu kan, Sunday. Jadi semua tuh tentang culture lah, culture yang beroda. Dari sepeda, motor, mobil. Gue pengen ngangkat scenery, culture, barang-barang beroda aja sebenarnya. Karena gue suka mobil, main motor, main sepeda. Gitu. Itu sebenarnya platform media aja sih. Platform media. Jadi lu meliput tentang scenery culture mobil dan motor sebenarnya. Sepeda dikit lah. culture mobil, culture otomotif lah ya. Emang culture otomotif tuh ada apa aja ya? Kalau itunya sih gue kurang nyebur ya. Cuman ke arah culture nongkrongnya sih sama mobil-mobil yang di showcase yang ada dalam video dan foto itu biasanya mobil-mobil yang jarang berkeliaran. Mobil rare. Niche market ya. Niche market. Berarti mesti mobil mahal tuh. Nggak harus mahal, tapi yang ada ceritanya. Mobil sekarang kayak mobil zaman dulu kayak mobil sekarang ada yang banyak ceritanya, bisa misalnya G-Class lah atau Defender sekarang. Dulunya tuh mobil apa kan ada ceritanya tuh. Jadi culture-nya tuh masih ada sampai sekarang. Mobilnya mau bentuk kayak apa tetap ceritanya zaman dulu masih ada. Jadi nama misalnya ada mobil Defender lewat, ganteng banget tuh mobil. Dulu dipakai ini, sejarahnya begini. Gitu. Sekarang percuma mobil bagus-bagus kalau nggak ada culture-nya kan, nggak ada ceritanya dulu. Mobil apalah, Koenigsegg lewat. Bagi gua itu nggak ada ceritanya sih, mobil mahal aja udah. Gitu. Berarti lu paham dong sejarah mobil? Tipis-tipis lah, kita kan ada baca-baca dikit. Tipis-tipis ya? Tipis manis. Belajarnya dari mana tuh? Kalau dilihat dari background lu ya, ini kan lu berasal dari keluarga yang terkenal di dunia otomotif nih. Bisa dibilang gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terkenal di dunia otomotif, berarti belajar dari keluarga apa timbul sendiri dari perasaan, dari ada passion sendiri? Apa emang gara-gara dikasih makan begituan terus dikasih otomotif terus sama keluarga? Kalau gue sih malah emang nyari sih, pengen tahu aja karena apa ya, buat gue mobil motor tuh kayaknya seru gitu, hobi asik aja. Tapi kalau misalnya lu cuman ngertinya make doang percuma lah, semua orang juga bisa make doang. Kalau lu tahu sejarahnya, cara ngerawatnya, cerita di balik semuanya, itu baru lu nyebur tuh. Terus ngomongin cerita di balik semuanya, lu kemasannya gimana? Mengemasnya gimana? Misalnya nih ada satu mobil, lo tertarik, dia lagi dipajang gitu, parkir, scenery-nya bagus. Terus lo mau ceritain tentang mobil ini, biasanya lo ngapain dulu? Gue ngelihat sih mobilnya apa dulu. Kalau menurut gue yang dari apa yang gue tahu itu nggak menarik, nggak gue liput sih, nggak tertarik juga gue. Ya ini kalau lo tertarik gitu. Kalau tertarik, yang gue bahas paling ininya dulu di motorsport tuh jadi apa dulu. Dulu pernah dipakai siapa, orang-orang penting lah yang make ya kan. Siapapun itu. Dan dipakai untuk apapun itu. Iya. Terus lo nyeritainnya bagaimana? Lo kasih tahu ke orang atau cuman media lo untuk nyeritain? Kita semua tahu di sini Instagram, tapi gimana tuh lo bisa nyampein pesan-pesan itu ke orang? Kalau dari pesan-pesan sih mungkin gue nggak ngasih secara verbal atau kasih tulisan ya. Cuman biasanya gue kasih
side mobilnya di mana tuh yang posisi terpicture dengan baik lah. Jadi bagian mananya nih, bagian mobilnya yang bagus yang mana, bagian motornya yang bagus yang mana. Nah, ntar dari situ orang akan ngulik kenapa nih si Sunday School ini videoin bagian ini. Kayak misalnya motor Harley. Ya kan bagian karbunya misalnya pakai covernya SNS atau apalah Edelbrock apa gue nggak ngerti deh. Kan orang ini kenapa nih? Ini harusnya Harley ini nggak kayak gini nih. Mungkin kalau misalnya SNS wah biasa buat balap, biasa buat orang yang culture gitu. Ntar orang sendiri, oh ini orang ngerti. Jadi orang ngelihatnya, ya yang punya motor tahu ini, orang yang punya mobil tahu culture-nya. Itu aja sih. Tahu culture berarti tahu sejarahnya gitu maksudnya? Ya tahu nyeburnya nih ke arah mana. Karena ada banyak orang yang mungkin tahu mobilnya mobil atau Harley lah, tahu Harley cuman dipasangin bannya nggak period korek atau ban Jepang lah, bukan ban Amerika. Ya selera sih, cuman menurut gue kayaknya nggak masuk deh Harley terus pakein ban Jepang. Oke. Gitu. Berarti sampai ke detail-detail bannya pun ya? Iya. Itu termasuk di apa? Bagian dari scenery culture itu sendiri. Scenery culture itu sendiri. Berarti yang disebut dengan culture itu bisa gue sebut dengan aliran modif apa enggak? Bisa, cuman sebenarnya culture-nya itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana lu mengaplikasikan seni-seni yang pernah dibikin orang di dalam bentuk mobil motor itu ke dalam lingkungan lu, ke environment lu, itu baru namanya culture. Kalau misalnya berdasarkan seni doang, lu nyeni sendiri, lu orang aneh. Kalau yang menurut gue dibilang culture tuh lu bisa menyatukan orang-orang yang nyeni ini jadi satu tongkrongan. Terus lu bertukar lah tuh seni. Jadi satu komunitas. Komunitas. Ya nggak harus komunitas lah. Satu paguyuban. Jadi mobil culture itu tidak mesti dimodif. Nggak harus. Oke. Habis itu tadi kalau udah ngomongin culture, mobil culture itu nggak harus dimodif. Kira-kira ada contohnya nggak? Aliran modifikasi yang kira-kira lo suka juga dan bisa lo inkorporasikan ke apa ya tadi istilahnya paguyuban culture. Ada tuh. Jadi yang OM look bisa. Jadi jadi mobil full standar, kinclong berdasar spek pabrik. Jadi keluar pabrik kayak apa lu balikin tuh. Pabrik kayak gimana. Atau ada nih namanya patina. Patina tuh lu pakai aja mobil udah. Jadi dari beli bentuknya gitu aja. Lu pakai sebobrok-bobroknya ya udah kayak gitu. Jangan lu poles, lu cuci boleh lah. Cuman setiap codetan yang ada tuh misalnya kena motor atau kena pasir, scratch-scratchnya tuh ada, setiap goresan tuh ada ceritanya. Berarti kalau gitu, jadi menua sendiri dia. Menua sendiri. Rusak pemakaian juga dibiarin aja. Kalau rusak enggak lah, maksudnya secara fungsional dan safety tetap dipertahankan. Cuman kalau misalnya ada karat, ini kita ngomongin patina ya, karat mungkin ya, karat tuh karatnya dirawat, jangan dibiarin nyebar, cuman jangan dihilangin juga. Misalnya dulu gue ada nih E36, ada karatnya di pintu. Cuman gue furnish aja. Jadi tetap ada karatnya. Tapi itu nggak ngerusak mobilnya? Enggak, karena nggak akan nyebar kalau lu udah furnish. Jadi lu amplas, lu furnish. Jadi dibiarin aja? Dibiarin, kecuali mungkin bagian dek bawah, di bagian ruang mesin itu mungkin bisa ditambel kali ya. Kan itu bahaya juga soalnya. Oke, berarti kalau patina disebut dengan culture juga, kalau gue punya Taruna 2003, culture dong? Udah buluk banget. Bisa, tergantung alirannya, ya kan? Tergantung lu mengemasnya gimana. Lu ke tongkrongan, ini Taruna bukan sembarang Taruna, ya kan? Lu bisa, ini Taruna bekas bokap gua dulu. Dipakai kerja nih, segala macam. Kan mobil tuh bentuknya beda-beda ya. Semua orang juga tertarik, mungkin lu tertarik sama Daihatsu Ceria, sama Taruna ya nggak masalah kan, ada
segmennya sendiri. Nah, lu bikin patina juga bisa. Oke. Jadi akan menua, misalnya Taruna tahun berapa sih? 2004 mungkin ya, 2000-an ya. 2000-an. Lu bikin mobilnya emang udah menua dari tahun segitu, jangan ada spare part yang lu ganti baru. Jadi lu preserve aja itu spare part yang ada dari zaman itu. Oke. Tapi kalau misalnya dari media lu sendiri, sosial media Sunday School Collective ini, kan nggak ada tuh mobil kayak gitu tuh. Jadi kalau menurut lu yang masuk ke yang culture yang emang bener-bener lu banget, bisa merepresentasikan diri lu banget, itu mobilnya ada periodnya nggak? Ada tahunnya nggak? Apa ada dari daerah khusus nggak? Apakah khusus Kalau Eropa dari tahun sekian? period enggak sih kayaknya. Kalau period dari gue sih pertama ngeliat dari bentuk, cuman rata-rata bentuk yang nyambung tuh dari Eropa ya. Bentuk yang nyambung tuh gimana ya? Yang nyambung dengan selera gue. Oke. Karena kalau Amerika gue kurang suka ya, yang bodinya bongsor-bongsor. Kalau Jepang kayaknya ya udah, mungkin ya Jepang bagus-bagus sih, cuman gue kurang ini aja, kurang masuk aja, kurang Bukan nyemplung. taste-nya ya? Bukan. Gitu. Jerman sih, paling Jerman, Itali. Oke, jadi bisa dikatakan lu nih nyemplung ke dunia otomotif apa ini nyebutnya? Otomotif apa ya? Ini bukan dunia balap, ini bukan dunia. Bukan ini dunia apa ini? dunia pertongkrongan aja sih, nongkrong dengan mobil aja, nongkrong dengan mobil. Dunia nongkrong dengan mobil. Nah, di situ pasti lu belajar banyak tentang maintenance mobil, tentang cara modif mobil. Betul. Iya kan? Nah, dari dunia itu lu dapet role model nggak? Role model dalam bermodifikasi nggak ada sih, karena gue punya standar sendiri soalnya. Jadi gue nggak ngelihat orang bagaimana mereka ngerawat sih. Caranya gue juga, cara preserve mobil untuk tetap menjadi bagus beda juga. Karena ada orang yang sedikit ganti baru, atau ngesol sendiri. Ngesol lu perbaiki sendiri aja kan bisa. Ngesol apa yang misalnya didempul, dicat apa segala macam. Kalau gue mungkin beda kali ya. Oke, kalau gitu dari mobil-mobil yang ada selama ini lu liput, lu bisa tahu nggak kira-kira tuh harganya di market tuh separah apa? Separah tinggi itu apa separah rendah itu, apa emang udah nggak ada harganya aja? Ada beberapa mobil yang harganya tuh buta sih, abu-abu dari yang gue liput tuh. Contoh di sini tuh ya. Ini setahu gue pernah ngeliput BMW M3 E30. Setahu gue M3 E30 memang nggak ada yang setir kanan, setahu gue. Correct me if I'm wrong ya, gue nggak tahu juga. Cuman ya itu yang asli atau yang bikinan pun di Indo itu harganya sama-sama nggak jelas, sama-sama terserah lu mau jual berapa, demand-nya ada ya orang bakal beli kan. Lu mau jual 2M, 3M, ya terserah. Ya itu dia harga-harga yang nggak jelas. Cuman kalau di luar pun harga worldwide ya itu juga udah mahal banget, dicari orang tuh E30. Lu belum main BMW kalau lu belum punya E30, apalagi E30 M3 kan. Orang-orang bilangnya gitu. Jadi dari liputan-liputan lu ini sekedar seni lu aja, tempat lu membuang lelah gundah gulana, atau ini udah menjadi hidup hari-hari lo, jadi hasil buat lo? Kalau dari Sunday School sih belum ada hasil, cuman seneng aja di masa-masa gue masih kuliah, masih mencari gue ngarahnya kemana nih, harusnya ya nyemplungnya kemana. Cuman ini masih jadi jalan lah buat gue untuk bersosialisasi, ya kan. Kita temenan lah, punya teman baru, bisa ngelihat mobil-mobil aneh-aneh, kenalan sama orang-orang baru juga kan. Nambah link aja kan bisa. Oke, nambah link ya. Jadi kalau misalnya dari dunia otomotif lah, yang orang-orang tahu dunia otomotif yang bisa menghasilkan tuh cuman kalau lo jual beli, lo jadi pedagang, lo jadi kolektor, pedagang. Kalau misalnya di dunia culture ini, menurut lo bisa jadi apa? Apa tetap aja pedagang pada akhirnya? Pada akhirnya tetap jadi, lo tetap jualan, antara lo jualan jasa atau jualan barang kan. Sekarang dari sini mungkin bisa aja, tidak menutup kemungkinan gue jadi
press, jadi orang yang meliput kegiatan-kegiatan, atau lu bisa menawarkan jasa lu untuk ngerawat mobil lu kek, atau apa, ngerawat mobil orang-orang itu, atau bisa buka usaha untuk apa ya, khusus ngerawat mobil-mobil klasik, mobil-mobil jarang, lu punya storage sendiri, jadi orang gak usah pusing. Paling bagian itunya aja. Atau lu penyedia spare part. Mentok-mentok menurut gua ya masih di area-area situ lah. Sebenarnya masih ya itu ya, muter-muter di situ aja ya. Muter-muter di situ aja. Cuman bedanya antara lu jual barang atau lu jual jasanya aja. Oke. Kalau gitu coba kalau gue boleh tarik dikit lagi ke depan nih. Lo bilang ini semua kan berasal dari hati ya, dari awal emang udah penasaran aja ya. Terus lo bisa nemu tongkrongan hari Minggu, lo bisa itu, lo tuh ngapain? Bisa dapet itu semua tuh gimana? Kebetulan temen-temen gua juga dari kecil memang Tuanya jadi anak mobil. iya, tuanya jadi anak mobil. Oh. Jadi dari kecil gue punya temen-temen yang emang suka lah, gua racunin juga sih. Ya kan, main-main mobil tipis-tipis, lama-lama mereka lebih nyebur daripada gua. Oke, berarti di sini lo bukan cuma ngeliput dong, lo main mobil juga. Main mobilnya lo tuh gimana tuh maksudnya? Mainnya gue sih nggak nyemplung banget ya, cuman gue suka ngulik-ngulik spare part, ngulik-ngulik aliran modifikasi. Biasanya gue ngeracunin orang-orang yang punya waktu yang lebih dari gue. Yang waktu adalah uang itu ya? Iya, bener, waktu adalah uang. Karena untuk ngelihat mobil dimodif sendiri aja gue udah seneng, nggak harus mobil gue. Oh gitu. Atau misalnya gue ikut andil dalam membantu modifikasi, misalnya nyariin jadi personal shopper lah. Ya kan, gue cariin barangnya, gue rekomendasiin bengkel-bengkel, itu gue udah seneng banget ngerjain mobil orang gitu. Oke. Berarti kalau gitu lu orang mau modif kayak apapun sebenarnya lu oke aja ya? Kalau misalnya orangnya konsul ke gue, akan gue kasih preference gue. Oh gitu. Tapi untuk modifnya, alirannya yang gue kurang srek, kurang masuk, biasanya ya terserah lu lah maunya gimana kan. Tapi gue nggak bisa bantu paling maunya gimana. Oke, berarti kalau dari aliran Sunday School kolektif ini, misalkan gini, ada satu orang baru datang di tongkrongan Sunday School lu itu, ya kan? Tongkrongan dong ya berarti ya? Iya. Tongkrongan Sunday School lu itu lu suka banget sama mobilnya dia. Lu akan gimana ke orang itu? Ngobrol-ngobrol dulu. Ini kok bisa nyemplung aliran ini gimana, ya kan? Awalnya terus biasa beli ngebengkel di mana, beli spare part di mana, referensi lu apa. Dari situ kita bisa tukeran reference juga kan. Berarti belajar terus ya? Belajar terus, never stop. Oke. Nah ini dulu. Gue sebenarnya nggak mau ngomongin tentang mobil lu sih. Nggak usah. Jangan dikasih lihat gitu kan. Oke. Berarti dari Sunday School ini, lu bilang tadi jualan jasa. Salah satu jualan jasanya berarti lu bisa modifin mobil orang dong? Iya, lebih ke arah personal shopper sih. Jadi orang yang punya uang, tapi waktunya nggak mau ribet lah. Kan gue ngelihat banyak teman-teman di sekeliling gue banyak yang kayak gitu sih. Mereka punya kerjaan, mereka punya kesibukan sendiri. Sementara gue, waktu gue lebih banyak dari mereka. Kesibukan gue juga mungkin belum seribet mereka lah. Nah, gue menawarkan jasa itu untuk apa ya? Jadi personal shopper aja. Mereka maunya apa? Ntar gue konsepin, gue bikin proposal. Ini kira-kira segini, waktunya berapa lama? Ya udah. Ntar gue kerjain. Kalau iya, oke. Tapi biasanya keuangan tetap dipegang sama yang punya mobilnya. Jadi gue nggak akan, jarang lah gue minta di depan tuh semuanya jebret karena itu ntar keuangannya bisa lebih ribet lah. Oke. Berarti gue akan menganggap ini sebagai sebuah kerja seni ya? Bisa, cuman yang belum menghasilkan mungkin ya, kalau yang dari Sunday School ya.
Oke, berarti kalau di dunia seni itu kan selalu berkorelasi dengan kurasi, apalagi kalau misalnya dia udah masuk ke market, mau di liquidize, mau diuangkan, Iya. lalu berkaitan erat dengan kurasi. Kalau misalnya mobil-mobil ini, gue kan melihat video ya, foto video, terus cerita. Ceritanya tuh, lo nyeritainnya dari video doang, apa lo punya satu platform lagi yang lo kurasiin? Dulu gue sempet bikin, namanya Garasi Kodamar. Itu masih jalan nggak? Itu masih absen sih, gue belum ada. Ulang. Dulu gue sempet bikin garasi. Dulu sih gue sempet bikin namanya Instagramnya Garasi Kodamar. Itu sebenarnya tempat gue untuk cerita tentang misalnya mobil, motor tuh gue ceritain aja kisahnya, namanya. Biasanya orang punya nama, mobilnya dijulukin namanya apa gitu. Gue ceritain aja mengenai speknya, tapi gue kemas dalam bentuk cerita. Speknya, ceritanya, turun temurun kah ini motor atau mobil, dapetnya di mana, gitu-gitu. Cuman sekarang lagi nggak ada kepengen gitu, lagi nggak sih. Lagi nggak pengen nulis kurasi ya? Lagi nggak pengen kurasi. Tapi kalau misalnya orang minta ke lo juga kebetulan suka, tapi nggak suka-suka banget ya, suka aja lah sama mobil gue, bikinin video dong buat gue pasarin, mau gue jual, atau mobil gue kurasiin dong, itu kira-kira akan ngasih pengaruh apa ya? Kalau dari misalnya barangnya bagus, ini gue mau nih, karena dia punya, gue nggak akan bikin kurasi tanpa ada cerita aslinya. Oke. Nggak ada kisah aslinya. Kalau misalnya lu buatin ceritanya dong, lu bikin lah, gue nggak ada tuh, karena rasanya nggak dari hati aja. Kayak ini gue ngibulin orang nih namanya kan. Kalau misalnya ada ceritanya, misalnya ini mobil bokap gue dulu dipakai ini pernah dipakai ke Surabaya, pernah ada apa-apanya, mungkin bawa nenek lu lah, apalah, itu gue mau tuh. Jadi ini mau misalnya Mercy tua, dulu ini diambil tahun segini, tahun misalnya 70 lah. Di tahun 70 tuh skenanya, sinerinya tuh lagi apa nih, lu lagi susah nyari duit kayak, terus lu tiba-tiba beli Mercy, atau lu tiba-tiba dikasih Mercy sama bokap lu, terus ini jadi barang jualan lu, maksudnya dari jadi alat berbisnis lu lah, jadi modal gitu. Berbisnis ya? Jadi modal. Terus gue ceritain deh, ini dengan spek mobil ini dari pabrik, ini mobil udah diapain aja, udah melalui apa ini mobil nih. Jadi orang tahu kan, tanpa harus lu jabarin ini udah pernah ganti radiator, udah pernah gue servis ini, tapi orang ngelihatnya ini sebuah cerita. Tanpa lu ngasih tahu ini udah pernah ganti radiator, orang udah ngeh nih. Oh, berarti ini mobil dirawat dengan baik. Ini mobil disayang sama pemilik sebelumnya. Jadi orang bisa kebayang, calon pembeli itu bakal kebayang, ini mobil kayaknya bagus deh. Didukung dengan foto-foto atau video. Berarti dari platform lu yang satu lagi itu yang ada kurasinya itu lo menghadirkan cara jualan mobil yang baru ya? Ya biasanya kan kalau orang jualan berapa ribu kilometer, udah ganti ini siap pakai, istimewa blah gitu kan. Iya, itu menurut gue ya pedagang ya. Cuman itu cara yang efektif juga untuk lu fast moving. Lu nggak building apa ya, kayak nggak jualan dengan style aja, mungkin style pedagang aja. Kalau ini mungkin lu bercerita dulu baru lu jualan, bukan lu jualan terus lu ceritain deh itu mobil kenapa. Oke. Untuk gue sebenarnya ngambil awareness-nya dulu. Oke, awareness-nya dulu. Nanti kalau dari sebelum gue ngomongin tadi yang tentang platform kurasi tadi itu, di Instagram Sunday School Collective tuh kan ada tulisan apa? Sunday Culture Connoisseur. Connoisseur. Iya. Penikmat hari Minggu. Penikmat culture Minggu. Hari Minggu yang culture lah. Iya, penikmat kultur Minggu. Di hari Minggu. Di hari Minggu. Iya. Bahasa apa tuh? Itu bahasa Inggris aja, bahasa Inggris biasa. Kayak bahasa Prancis sih belakangnya. Itu gue kurang ngerti ya, cuman gitulah maksudnya.
Penikmat ya. Heeh. Nah, ngomong-ngomong platform yang sebelahnya nih tadi. Iya. Yang sekarang belum jalan lagi ya. Iya, lu lagi bilang mati ya. suri Lagi dia. mati suri. Mati suri. Berarti segera akan hidup lagi ya. Kemungkinan. Bisa. Itu namanya jelas banget Garasi, Kodamar. Kodamar ini siapa ya? Kodamar tuh kayak sebutan gua dari dulu sih sebenarnya. Jadi teman-teman gue bilang nih, karena gue mukanya kayak orang dari negeri sana lah ya, yang sipit-sipit gitu ya kan. Ya gue dipanggil koko-koko nih. Nah kebetulan gue tinggal di Kodamar, komplek angkatan laut kan. Jadi gue bikin aja lah Garasi Kodamar. Karena banyak dulu teman-teman gue suka nitip mobil, terus minta dibelanjain mobil, naruh mobil di rumah gue. Jadi lu kalau masuk ke komplek gua, terus rumah Garasi yang bleber. garasi kemana-mana tuh satu jalan isinya mobil semua, itu rumah gua. Berarti Iya, mobil lo semua, bukan ya? bukan. Aduh. Itulah. Ya beruntung nggak dikomplain aja sih. Iya. Nah, terus ngomongin tadi udah ngomongin Sunday School Collective, udah ngomongin modifan, udah jelasin sedikit tentang Garasi Kodamar yang sedang mati suri dan segera akan hidup ini. Itu amin. kan dunia otomotif nih. Kalau anak-anak mobilnya sendiri sekarang kan banyak nih orang-orang lagi komplain harga bensin tinggi. Itu ngaruh nggak sih ke Sunday School Collective nih, ke tongkrongan hari Minggu, ke ya dunia permobilan nih? Kan kalau misalnya mobil-mobil yang yang culture yang mungkin yang tua-tua gitu ya, konsumsi bahan bakarnya kan agak jelek ya. Iya. Itu ngaruh nggak? Mungkin ngaruh di tongkrongan aja, paling obrolan doang, itu keluar dari mulut doang, tapi mereka nongkrong tetap nongkrong. Misalnya ngeran di tol masih tetap main di tol. Mereka yang suka track day ke sirkuit, mereka tetap track day. Karena itu sebenarnya misalnya bensin dulu tuh bukan kita nggak pernah menghadapi ini. Dulu nih udah sering nih berapa kali naik, misalnya 7.000, naik 4.000, naik 5.000. Dulu sebelum sekarang Pertamax Pertamax pernah nyentuh dulu zaman Pertamax dari 6.000 apa 7.000 ya, apa 8.000, pernah naik 10.500. Pertamax juga pernah naik 12.000 terus turun lagi. Sebenarnya kan nggak ada ininya. Lagian orang yang punya mobil pun masa lu nggak punya duit buat beli bensin sih? Ada aja, apalagi kalau bukan culture, kalau misalnya tongkrongan nih, lu nongkrong nggak tiap hari kali ya kan, lu paling di hari Minggu tuh paling keluar bensin 300 sampai 500 ribu, itu lu udah bisa jalan-jalan. Jadi menurut gue nggak begitu signifikan sih. Oke, berarti nggak tiap hari. Jadi mobil-mobil culture ini nggak keluar tiap hari? Enggak, rata-rata teman-teman gue sih nggak ada yang ngeluarin mobilnya tiap hari, nggak dipakai daily gitu. Oh gitu, berarti pasti ini second car, mobil simpenan lah ya? Mobil simpenan biasanya. Oh gitu, oke. Terus tadi lu bahas juga itu track day itu. Kok jadi merembet-merembet ke balap nih? Itu gimana ceritanya? Lu balap juga? Gue sih nggak balap sih, cuman tahu-tahu aja. Karena teman-teman gue juga banyak yang balap kan, jadi suka ngikut aja ke sirkuit kan. Gue suka dari dulu, pengen banget gue jadi atlet sih sebenarnya dari kecil, cuman ya orang tua nggak mendukung ya. Oh iya. Karena ngelihat dari penjabarannya, kalau misalnya diduitin ya, itu banyak sih bisa nyekolahin anak sampai gede kayak sekali balap ya. Ya kan? Iya. Ya, Mahal balap itu. mahal banget. Kurang bocuan. Oke. Siap. Berarti nggak balap tapi sering main ke sirkuit. Nongkrong di sirkuit juga berarti? Nongkrong aja, kita lihat bagaimana sebuah perusahaan atau orang-orang yang kerja di situ mengelola sebuah sirkuit. Apalagi kalau di Indo, sirkuit Inter sebelum ada Mandalika ya, cuman ada Sentul. Ya gue pengen tahu aja sih gimana sih orang tuh bisa mempertahankan sebuah sirkuit dari tahun berapa tuh, 90-an ya, 94 kali ya. Itu sirkuit kan internasional bisa dipakai, jadi kuncinya senjata orang Indonesia kan kalau misalnya ada balap pasti di sirkuit Sentul. Dulu MotoGP di situ ya? Dulu pengennya di situ, cuman kita kan nggak tahu ya gimana.
Ya kan? Kita nggak tahu. Dulu sih denger-dengernya gitu. Oke. Berarti kalau di sirkuit tuh udah nggak ngomongin culture lagi dong. Kalau menurut gue sih balap tetap masuk ke dalam culture ya, culture permobilan. Karena di balap tuh lu mungkin seni balapnya mungkin bisa dianggap culture, dan seni lu mengemas balap lu tuh kayak apa. Kayak misalnya sekarang menurut gue ya kan PPMKI itu yang penggiat mobil-mobil tua tuh, mobil-mobil klasik. Itu bikin aliran balap mobil-mobil tua kan. Itu menurut gue culture banget sih. Mereka bisa mengemas. Kayak lu kalau tahu di luar tuh ada namanya Goodwood Festival. Itu dia ngadain balap, mobil-mobilnya pakai mobil-mobil tua, cuman spek balap. Jadi lu ngelihat mobil-mobil yang biasa ada di museum, ada yang di tongkrongan basic kinclong-kinclong, ini pakai balap. Seru aja sih menurut gue, kayak ini another class of culture nih. Ya kan lu punya mobil jarang, itu lu cemplungin buat balap, lu kemas lah sebagai mobil balap, spek balap, tapi mobilnya tetap kinclong, culture. Berarti aliran itu yang nyantol sama lo ya, aliran balap itu nyantol sama lo ya? Nyantol banget sih menurut gue sekarang tuh, yang menurut gue keren tuh itu. Berarti itu mobil-mobil yang kalau hari Minggu lu foto-fotoin, terus di hari lain dia balapan gitu maksudnya? Enggak, jadi di balap itu ada mobil-mobil yang seperti apa yang gue foto-fotoin, cuman dengan spek sesuai regulasi balap. Regulasi balap untuk mobil tua. Karena beda kan regulasi balap untuk mobil tua. Untuk ketahanan bodinya, untuk safety-nya juga pasti beda. Mungkin nggak se-strict regulasi balap sekarang kali, mobil-mobil sekarang. Yang kan itu mobilnya juga jalannya nggak kenceng-kenceng amat lah. Kemungkinan kegulingnya paling lu cuma butuh roll bar, lu nggak perlu head and neck support, lu ditubruk dari belakang juga leher lu nggak patah. Cuman gitu-gitu doang kan. Berarti balap itu bukan balap yang kompetisi ya, lebih ke apa itu nyebutnya? Lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja, asik-asikan di sirkuit. Asik-asikan. Menang ya syukur, nggak menang ya nggak masalah. Mobil lu tapi culture aja mejeng. Berarti orang nggak nyari uang dari situ ya? Nggak mungkin. Bisa sih, bisa diuangkan, cuman paling dari sponsor, dari media juga. Karena diliput aja. Terus kalau di balap mobil tua ini ada ketertarikan lain dari lu? Kalau lu kan sekarang kan selama ini meliput, melihat, memahami, mempelajari. Ada ketertarikan lain yang timbul apa enggak? Pengen sih gue kayaknya ikut nyemplung kali ya. Iseng-iseng, cuman ya belum ada waktunya. Belum ada waktu. Waktunya. Ya siapa tahu ada yang mau sponsorin kan boleh. Boleh aja. Nggak bakal nubruk. Oh, tapi terlepas dari ini semua ya, dunia otomotif ini lu bisa nyetir ya? Bisa. Cukup bisa lah. Cukup bisa. Belajar di mana? Dulu belajar otodidak sih gue. Nyetir tuh otodidak? Iya, gue waktu itu pertama kali nyetir kelas 5 kali ya. Kelas 5 gue, karena gue dulu ini main go-kart tapi iseng. Bokap gue nggak tahu. Oke. Jadi dana dari nyokap lah. Jadi gue tahu tuh gimana cara nyetir, cara ngebut, menghandle mobil, sebuah kendaraan tuh tahu lah. Jadi gue waktu itu kelas 5 minjem inilah kunci mobil. Ditanya mau ngapain, mau cobain naik mobil kayak apa, ya kan? Terus? Mobilnya Matic dulu CR-V tahun 2007 ya. Gue cobain lah di kompleks ini depan. Gue nggak pakai gas, yang penting gue tahu feel remnya aja. Lama-lama udah menguasai, gue tambahin gas dikit. Waktu itu step terbesar gue itu nyetir di jalan raya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP dulu, waktu itu lagi keluarga dari Surabaya semua datang kan. Nah gue tuh ada 2 mobil di rumah. Yang bisa nyetir cuman nyokap gue sama paling gue. Nah waktu itu abis oma gue ada meninggal lah. Ya kan, terus kita mau makan keluar ke Bintaro tuh. Jadi gue dari Kelapa Gading nyetir tuh mobil, ngikutin dari belakang tuh, nyokap gue di depan naik Land Cruiser kan, gue naik CR-V deh tuh.
bawa saudara-saudara gue nggak kebayang tuh rasanya kayak apa saudara-saudara gue kan anak kelas 1 SMP belum punya SIM udah jalan aja ke Bintaro. Beruntung selamat sih sampai rumah nggak kenapa-napa. Gitu deh. Dari situ ya udah nyetir deh tuh. Dulu sekolah bawa mobil. Cuman kan jaraknya nggak jauh-jauh banget ya. Jadi nggak masalah. Berarti Gitu. segalanya tentang otomotif di hidup lo itu udah mendarah daging ya? Iya kebetulan sih begitu. Nggak ada yang disuapin, nggak ada yang Nggak diracunin ada. tuh nggak ada. Emang racunnya udah ada di lo ya? Iya. Main motor pun aja gue nyobain. Karena dulu di rumah tuh ada motor tukang. Gue pengen bisa naik motor tukang kan. Motor tukang tuh apa ya? Motor bebek? Motor Mio biasa, Mio. Oh, Mio. Mio karbu tuh. Dulu gue kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kaki gue belum nyampe kan. Terus gue minta tolong, Pak tolong dong duduk di belakang. Jadi gue boncengin orang. Setiap kali lampu merah, kakinya dia yang turun. Oh gitu. Terus gue udah mulai main-main. Terus dulu gue tuh main sepeda tuh suka kalau ada pasir, rem belakangnya gue tarik. Jadi ngeset kan. Set, iya. Biar seru aja, biar seru ya kan. Pernah suatu saat gue naik motor tuh. Naik motor waktu itu ada proyek tuh di daerah Sentul. Banyak pasir, wah demen banget gue. Gue ngebut, set, ya kan. Gue tarik tuh rem belakang, buh. Motornya melintang ya kan, orang yang di belakang kaget, dikeplak gue seadanya, padahal gue bosnya kan. Itu dah. Serunya sih naik motor tuh seru juga sih. Ya tapi ini dari tadi udah nyeritain tentang passion, tentang lo awal mulanya otomotif gimana. Gue nggak lihat ada sedihnya nih. Maksudnya sih nggak ada sedihnya, nggak mungkin deh. Sampai saat ini belum ada sih, gue belum ada jenuhnya juga main yang beroda nih. Ya gue kulik-kuliknya gue puter misalnya dari mobil gue bosen. Ntar tiba-tiba gue motoran naik motor, terus motor gue utak-utik. Udah bosen kayaknya gue kebanyakan naik yang ada mesinnya, gue main sepeda. Sepeda modif-modif udah dipakai misalnya 3 bulan 4 bulan ya kan. Capek gue sepedaan kayak udah mulai ini combustion engine tuh masuk gitu ke hidung gua kan kalau sepedaan tuh. CO2 ya. Main mobil lagi. Gue puter-puter aja. Gitu. Biar seru. Ya gak? Berarti udah tuh dari kecil tuh mainannya gituan aja. Nih dari sepeda ke motor, dari motor ke mobil. Gedean dikit jadi main motor lagi. Makin gede lagi. Motornya lebih jadi motor ya. laki, Lebih motor yang laki. kopling. Culture juga nggak? Ya bisa dibilang cukup culture. Oh gitu. Motor Jepang. Oke. Gaya motor-motor klasik. Berarti ya kan? tetap di culturein semuanya ya. Tetap di culturein. Sepeda pun begitu ya kan. Oke. Sepeda merek ada banyak. Kita cari merek Italia aja kan biar lucu, ya kan. Banyak sepeda yang lebih mahal ratusan juta, ya kan. Tetapi kita cari yang Italia, ya kan. Italian made tuh pasti ada seninya. Ada seninya ya. Seninya lucu tuh. Berarti lu sekarang nih ada media, ada komunitas. Tongkrongan sih, bukan komunitas. Bukan komunitas, paguyuban deh. Paguyuban, orang-orang yang demen aja. Ada paguyuban dan mereka semua tahu lu punya media itu. Tahu mereka rata-rata tahu. Punya tempat untuk menyalurkan lah. Itu ada rencana lu ke depan mau diapain dari mereka semua itu? Mungkin ke depannya gue sih pengen bikin meet up kecil-kecilan ya. Tapi yang mungkin kalau misalnya di hari Lebaran mungkin kita mungkin dengan keliling-keliling itu nyumbang apa gitu ke panti-panti ya kan. Mungkin itu nanti ya. Nanti kalau misalnya ada yang menghasilkan kan kita pasti punya itu CSR. CSR. Ya. Oke lah, jadi itu tentang Sunday School Collective di Culture Automotive Media sama foundernya di sini. Ya, gitu.